buat saya kalau buat saya sih alhamdulillah udah nggak ada masalah gitu, udah cukup. Tapi ketika saya tiap hari lihat orang sakit, lihat orang cuci darah, lihat orang apa dan banyak masalah-masalah, kemudian sekolah, saya dirikan sekolah Pak, mendirikan sekolah non profit. Mantap. Cuman sulit berkembang karena masalah keuangan. Jadi itu semua yang saya berpikir harus ada dana ekstra. Saya harus jadi orang yang kaya supaya saya bisa support yang begitu-begitu. Mantap. Jadi Pak Haidar, meskipun saya adalah non-muslim Pak, tapi saya pernah baca ayat Quran Pak, yaitu manusia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Dan karena Bapak punya niat baik Pak, saya yakin Pak, jalan Anda dilancarkan oleh Yang Kuasa Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Amin. Pak, Ya. boleh saya kasih satu ini Pak Boy, Pak, yang saya salah satu pendorongnya Pak tertarik. Silakan Pak. Ini dari perspektif agama saya Pak ya, Islam. Jadi ada 10 orang yang sama Nabi dikabarkan itu akan masuk ke dalam surga, pasti. Itu. Ternyata dari 10 orang itu, 6 orang itu adalah konglomerat semua, Pak. Orang kaya banget. 6 orang itu adalah orang kaya-kaya semua Pak. Nah, tapi ada hal yang menarik, dari 6 orang yang kaya-kaya itu, ternyata mereka itu dengan kekayaan yang luar biasa, itu gaya hidupnya nggak tampak mewah. Gaya hidupnya itu biasa saja. Hanya 2 hal yang kelihatan dari kekayaan mereka. Satu itu infaknya, sodakohnya. Nah, yang kedua adalah dari aset. Mereka punya aset yang bisa return kekayaan mereka. Cuma 2 ini aja. Tapi nggak dikenal karena istananya, kendaraannya mewah atau apa enggak. Nah, itu cita-cita saya kayak gitu. Saya sangat setuju sekali Pak Haidar. Bahkan saya mau sharing dikit Pak ya. Sedikit cerita hidup saya. Salah satu orang yang ternyata bisa mengubah hidup saya adalah saya pernah ketemu dengan Bapak Pak Haji Pak. Beliau kaya raya Pak. Propertinya di mana-mana Pak. Dan beliau ternyata pernah berujar sama saya. Adi, kamu harus rajin bantu orang, rajin bersedekah. Dan waktu itu saya nggak ngerti, karena waktu itu orang mikir kalau duit lu dihabisin, dikeluarin untuk sedekah, bukannya tambah habis. Tapi ternyata beliau tambah tahun tambah kaya Pak. Kan nggak logis Pak ya. Kok bisa? Ya kan? Oh ternyata sumber kekayaan, kesuksesan itu sangat spiritual Pak. Jadi kalau soal saham Pak, itu nggak cuma soal melulu ngitung harga, volume, transaksi, atau fundamental, teknikal, laporan keuangan, bukan. Tapi memang manusia harus wajib berusaha, dan yang menentukan hasilnya adalah Yang Kuasa. Dan saya sangat percaya itu. Dan salah satu cara untuk bisa direstui usaha kita oleh Yang Kuasa adalah rajin bantu sesama. Itulah alasan kenapa Anda hadir di sini, harus bayar berupa donasi seikhlasnya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya yakin Anda sudah berdonasi semua. Jika belum, silakan donasi di rekening Basnas yang ada di grup WA Anda. Apakah Pak Haidar setuju Pak kalau bantu sama donasi itu juga Setuju. semua Pak? Setuju, insya Allah setuju. Mantap ya. Jadi Pak Haidar selama sebulan ini sudah, karena market sudah mulai naik Pak, Anda sudah profit berapa Pak? Nggak banyak Pak. jadi kemarin masih coba-coba Pak, masukin ya juga nyoba kemarin, nyobanya kecil-kecil karena buat saya buat belajar aja gitu. Mantap. Mungkin pernah pertama ke Dewa masukin 10 juta. Cuman ya karena nggak pinter jadi dia masih naik, baru mulai naik udah saya jual. Cuman untungnya 400.000, 500.000 gitu. Terus kemarin beli lagi Adaro naik gitu. Jadi masih saya keep ini. Gitu. Karena saya ngikuti Instagram Bapak, kalau naik jangan cepet-cepet dijual. Jadi saya nggak jual terus. Gitu. Tapi nggak tahu kapan harus jualnya. Nah, itu adalah masalah, betul Pak? Betul ya. Karena meskipun naik, Anda pasti bimbang. Iya kalau tambah naik. Gimana kalau malah amit-amit turun, betul Pak ya? Betul. Iya, jadi Anda harus ngerti beli saham apa, kapan jualnya, kemudian beli di harga berapa, dan berapa banyak belinya. Jadi apakah saya boleh tahu Pak, sementara ini Pak Haidar punya
sama apa aja Pak? Yang sekarang lagi saya keep ada Adaro, kemudian kemarin Dewa udah saya jual, kemudian beli PTRO, sama kemarin ada teman-teman bilang, beli yes, nggak tahu ikut aja, beli Bufa, terus saya beli Bufa gitu. Cuma ya itu baru itu 3 itu. Oh oke. Cuma jadi saya memang membatasi hanya dibeli di saham syariah Pak. Oh iya. Bisa Pak. Jadi Anda pun juga bisa buka akun sekuritas yang syariah. Jadi Anda hanya bisa beli saham syariah aja Pak. Iya. Cuman saya punya tips buat Pak Haidar. Kalau Bapak beli saham hanya dari ajakan teman Pak, itu menurut pengalaman saya lebih banyak mudaratnya Pak dibanding manfaatnya Pak. Iya betul. Karena misal saham Anda naik Pak, Anda pasti bingung mau diapain sahamnya, jual kah, tahan kah, gitu Pak ya? Iya betul Pak. Kalau naik, gimana kalau sahamnya malah amit-amit turun, tambah kalau kuadrat Pak, betul Pak? Betul Pak. Ya. Iya, padahal saya punya pepatah bahwa rezeki itu datang dari hati yang damai dan pikiran yang tenang. Apakah Bapak percaya, Pak? Percaya, Pak ya. Jadi kalau punya saham, udah profit galau, turun pun galau, hati nggak tenang, gimana caranya rezeki datang? Betul Pak Haidar? Gimana Pak? Padahal cari rezeki mau tenang ya Pak ya? Iya, harus tenang Pak. Ya. Lagian kalau nyari rezeki itu capek Pak. Mending bikin diri kita dicari rezeki, betul Pak ya? Betul. Tapi masalahnya gimana caranya Pak Adi, betul Pak? Iya. Nah hari inilah saya akan bagi ilmunya Pak. Apakah Pak Haidar bersedia untuk membuka hati pikiran untuk belajar ilmu baru yang berguna Pak? Insya Allah. Mantap. Insya Allah. Yes. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya Pak Haidar. Saya yakin Anda hari ini bisa dapat banyak manfaat Pak. Amin.